Pemirsa, kembali lagi bersama Kabar Kini, saya Olive Geraldine yang akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini. Berita pertama, datang dari Kota Bogor. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah, menyebabkan terjadinya longsor di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor. Akibat peristiwa ini, satu unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, dan sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara. Untuk mengetahui kondisi di lokasi kejadian, berikut laporan reporter kami Anissa di Tanah Sareal, Kota Bogor. Baik, terima kasih. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor pada Jumat dini hari 20 Februari menyebabkan terjadinya pergeseran tanah di wilayah permukiman warga, tepatnya Tanah Sareal. Akibatnya, satu unit rumah mengalami longsor. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air meresap ke dalam tanah dan mengikis struktur tanah di sekitar rumah warga, hingga menyebabkan pergeseran tanah. Rumah tersebut dihuni oleh 2 kepala keluarga dengan 3 orang anak. Saat kejadian seluruh penghuni masih berada di dalam rumah. Warga kemudian baru menyadari terjadinya longsor setelah melihat kondisi rumah yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Cuman di sini pada ramai tetangga-tetangga keluar gitu kan. Pada keluar langsung kan. Ibu udah semalam sih ya ngedengar trek gitu ya. Pasca kejadian, kondisi rumah mengalami kerusakan parah. Sejumlah bagian bangunan retak sementara beberapa dinding runtuh. Pertama kita berikan hunian sementara agar mereka bisa tinggal di hunian sementara. Kemudian kita kurangi beban dari bangunan tersebut agar tidak mengakibatkan kelongsoran yang lebih parah gitu. Untuk kerusakan di sini satu unit rumah dengan kerusakan rusak parah gitu. Untuk tingkat kerusakan itu hampir 80% dan sudah tidak bisa dihuni lagi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menjadi peringatan bagi warga agar lebih waspada terhadap potensi pergeseran tanah, terutama saat curah hujan tinggi. Dari Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Anissa melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya Anissa. Kita beralih ke informasi berikutnya yang masih datang dari Kota Bogor. Aktivitas proyek pembangunan di Kelurahan Cimahpar sempat menuai keluhan dari warga. Tanah yang terbawa air hujan ke badan jalan disebut membuat akses menjadi licin dan memicu sejumlah kecelakaan pengendara. Pihak setempat kemudian segera melakukan penanganan setelah menerima laporan dari warga. Berikut laporan reporter kami, Nayara, dari Kota Bogor. Ya, baik, pemirsa, warga Cimahpar, tepatnya di Jalan Tumanggung, Wiradireja, Kecamatan Bogor Utara, mengeluhkan kondisi jalan yang kotor dan licin akibat tanah dari proyek pembangunan yang berserakan di area tersebut. Kondisi ini disebut telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan menimbulkan sejumlah kecelakaan. Curah hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir membuat tanah dari proyek pembangunan terbawa ke badan jalan sehingga permukaan aspal menjadi berlumpur dan licin. Kondisi ini membahayakan pengendara, terutama bagi pengguna sepeda motor. Sejumlah warga mengaku khawatir dengan kondisi ini, salah satunya pengemudi ojek pangkalan yang mengaku menyaksikan langsung sejumlah pengendara terjatuh. Kemarin tuh 3 hari kalau nggak salah, 3 hari berturut-turut karena hujan terus kan. Jadi tanahnya tuh belepotan kemana-mana licin. Menanggapi laporan tersebut, pihak RT segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengirimkan surat teguran kepada penanggung jawab proyek. Iya, alhamdulillah kita langsung menanggapi. Saya juga langsung menuju ke kelurahan juga. Nah, Pak Lurah juga langsung membuatkan surat buat ke yang penggaliannya itu. Nah, alhamdulillah sih kemarin itu ditanggapi ya, dibersihkan juga gitu kan. Kita juga sama Pak Lurah juga sampai ke situ dilihat gitu kan. Itu sih. Pihak proyek kemudian segera membersihkan tanah yang mengotori badan jalan dan memasang pelang peringatan agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas. Penanganan tersebut dilakukan dengan cepat, yaitu dalam waktu sekitar 1 hari setelah laporan diterima. Sejak dilakukannya penanganan, kondisi jalan berangsur membaik. Hingga saat ini, tidak ada lagi laporan kecelakaan dari warga. Pihak RT mengimbau agar proses pembangunan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan kebersihan, terutama saat musim hujan, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Demikian laporan dari Jalan Tumanggung, Wiradireja, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara. Saya, Naya Rahmat Putri, melaporkan.
Baik, terima kasih atas laporannya Nayara. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Kota Bogor. Puncak perayaan Cap Gomeh yang digelar di kawasan Surya Kencana menarik perhatian ribuan pengunjung. Ramainya perayaan ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi acara. Untuk mengetahui suasana dan dampak perayaan tersebut, berikut laporan reporter kami Nayara dari kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Jumlah pengunjung pada puncak perayaan Cap Gomeh 3 Maret di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya. Peningkatan tersebut berdampak pada penjualan sejumlah pedagang yang mengaku mengalami kenaikan pendapatan selama berlangsungnya acara. Pengunjung perayaan ini terus berdatangan sejak sore hingga malam hari. Sejumlah lapak kuliner yang berjajar di kawasan Surya Kencana terus dipadati oleh pembeli. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang yang mengatakan pendapatannya meningkat dibanding hari biasanya. Kalau hari-hari biasa dapat 500, kadang 300. Kalau ada acara kayak gini kan dapatlah 800-an. Kenaikan pendapatan juga tercatat pada pedagang mainan barongsai di lokasi yang sama. Dalam satu hari, ia tercatat menjual 1 hingga 2 kode mainan. Sehari-hari kalau ada kirab, contohnya kirab budaya kayak semacam arak-arakan kayak gini, minimal 1 kodi 2 kodi keluar, habis itu terjual. Dari penjualan tersebut, pendapatannya bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta rupiah. Pihak penyelenggara juga mencatat pergerakan ekonomi selama perayaan 3 hari ini mencapai angka 700.000 rupiah. By data kami dapat setelah 3 hari ini total pergerakan ekonominya sekitar 700 juta. Dengan demikian, perayaan Cap Gomeh tidak hanya menjadi ajang budaya saja, tetapi juga untuk mendorong pergerakan ekonomi di Kota Bogor. Dari kawasan Surya Kencana, Kota Bogor, Nayara Ahmad Putri melaporkan. Baik pemirsa, setelah informasi seputar Cap Gomeh, kini kita beralih ke informasi menarik dari dunia pariwisata di Kota Bogor. Sebuah destinasi wisata baru hadir menawarkan sensasi bermain salju di tengah iklim tropis Indonesia. Snow Fight Sentul menjadi salah satu tempat rekreasi yang menarik perhatian wisatawan, terutama bagi keluarga yang ingin merasakan pengalaman musim dingin tanpa harus pergi ke luar negeri. Lalu, seperti apa suasana dan keseruan wisata salju di Snow Fight Sentul ini? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami. Pemirsa, berada di tengah suhu tropis Indonesia, mungkin tidak terbayangkan adanya hamparan salju dan suhu di bawah 0 derajat. Namun, pengalaman itu bisa kalian rasakan langsung di Snowfield Sentul yang berada di kawasan Sentul, Bogor. Berlokasi di kawasan Sentul, Bogor, Snowfield menghadirkan pengalaman bermain salju di tengah cuaca tropis Indonesia. Tempat wisata ini menjadi salah satu destinasi yang menarik perhatian pengunjung yang ingin merasakan suasana berbeda dari wisata pada umumnya. Di area ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seru, mulai dari bermain lempar salju hingga berfoto di berbagai spot menarik yang telah disediakan. Suasana riang pun terlihat dari para pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk bermain dan mengabadikan pengalaman bersama keluarga maupun teman. Pemirsa, bisa dilihat saya sekarang kedinginan karena suhu di sini itu cuma -5 derajat Celcius. Tak hanya pengunjung yang menikmati keseruan di tempat ini, di balik berbagai foto menarik yang dihasilkan, ada juga peran para fotografer yang membantu mengabadikan momen pengunjung. Seru sih Kak, cuma ada minusnya ya. Apalagi di suhu kayak gini tuh ngaruh banget ke badan Kak. Jadi gampang ngedrop. Ya, makanya kalau di sini tuh minimal 15 menit sekali sih harus keluar. Iya. Kan di sini juga banyak spot fotonya ya, kayak di Olaf, terus di Patung Rusa sebelah sana banyak sih Kak, banyak banget. Dengan latar salju putih dan suasana musim dingin yang unik, banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan foto yang berbeda dari biasanya. Tak sedikit pula yang datang khusus untuk merasakan pengalaman bermain salju untuk pertama kalinya. Baru pertama kali apa gimana? Baru pertama kali hari ini. Ya. Boleh ceritakan tadi baru pertama masuk gimana Bu rasanya? Rasanya nggak nyangka sih sedingin ini. Iya, sedingin ini ya. Lebih dingin dari yang tempat yang lain ya. Oh iya. Nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja, sama aja. Worth it sih menurut saya, nggak terlalu mahal ya.
Oke lah buat ajak anak-anak cucu-cucu main sini. Ini pertama kali. Ya bagus sih. Terus nggak nyangka sedingin ini. Ya. Makanya cuma pakai sendal kan. Iya. Iya. Ya worth it sih kalau mau ngerasain gambaran gimana negara bersalju. Banyak orang Indonesia penasaran kan. Iya. Ya worth it buat ngerasain pengalaman itu. Hadirnya Snowfield menjadi alternatif wisata baru bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman berbeda tanpa harus bepergian jauh. Dengan konsep unik dan suasana yang tidak biasa, tempat ini diharapkan dapat menambah pilihan destinasi wisata keluarga di kawasan Sentul, Bogor. Dari Sentul, Bogor, Anissa melaporkan. Demikian tadi mengenai Snowfall Sentul di Bogor. Pemirsa, itulah rangkaian informasi yang telah kami hadirkan pada hari ini. Mulai dari peristiwa longsor di Tanah Sareal, jalanan licin di Cimahpat, perayaan Cap Gome, hingga destinasi wisata terbaru di Sentul Bogor. Saya Olive Geraldine beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program berita berikutnya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.